Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan kelapangan sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ibadah dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ana mewakili pengurus Ma'had As-Sunnah Takengon mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir di Ma'had As-Sunnah Takengon yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan baru terasa begitu besar nikmatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyakit. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita sebuah penyakit, disitulah baru terasa betapa besarnya yang namanya nikmat kesehatan. Dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Dan begitu juga nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang begitu terasa atau baru terasa nikmatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesibukan-kesibukan. Allah jadikan waktu kita untuk melakukan perkara-perkara yang membuat kita sibuk. Disitulah baru terasa betapa besarnya yang namanya nikmat waktu luang. Oleh karena itu, saya menghasung diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, sebelum dua kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini untuk terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang paling agung yang patut kita syukuri
adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mengenal sunnah. Ini adalah nikmat-nikmat yang paling agung yang patut kita syukuri. Dikarenakan betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kalau seandainya kita menghitungnya, maka kita tidak akan mampu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Dan di antara kenikmatan yang sekarang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat bertemunya dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dikarenakan tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Kita lihat di sekeliling kita, betapa banyak saudara-saudara kita, ada yang telah mendahului kita, ada yang wafat sepekan sebelum datangnya bulan Ramadan, ada yang wafat 4 hari sebelum bulan Ramadan, ada yang wafat 3 hari, 2 hari sebelum tibanya bulan Ramadan, bahkan ada yang wafat 1 hari sebelum tibanya bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Marilah kita maksimalkan ibadah kita di dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan pengampunan. Saya teringat sebuah athar yang datang dari Ali bin Abi Thalib yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yaum amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wal amal." Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini, yakni hari ketika kita di dunia, adalah tempatnya beramal. Wala hisab, dan di dunia ini tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya perhitungan. Wa ghadan, dan besok, yakni yaumul qiyamah, hisabun wal amal, adalah tempatnya untuk dihisab. Disitulah kita dihisab, akan diperhitungkan amalan-amalan yang pernah kita kerjakan. Itu akan dihisab di yaumul qiyamah kelak. Wala amal, dan ketika hari itu tidak ada yang namanya amalan. Maka dari itu, marilah kita terus untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, untuk terus beramal agar kita membawa bekal yang banyak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan, dan banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah sebutkan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Selain di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, dan di dalam bulan tersebut pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Dan barang siapa yang menyaksikan, yang mendapati bulan tersebut di tempat tinggalnya, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dikarenakan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan di dalamnya pula, yaitu di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ilahiyah yang lainnya kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam.
Dan di antara keutamaan bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, ketika tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadan itu telah tiba, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, wa suffadatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu ketika telah tiba bulan Ramadan. Dan di antara keutamaannya adalah bulan Ramadan adalah salah satu waktu atau waktu dikabulkannya doa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibulah. Dan setiap muslim yang berdoa, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. Kata Nabi, ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka oleh karena itu perbanyaklah doa ketika kita sedang berpuasa. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal imamul adil. Dan yang kedua adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga dari orang-orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul mazlum. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, teruslah kita manfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan kejelekan oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 3 anak tangga. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada tangga yang pertama, anak tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berkhutbah, maka para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan amin setiap engkau menaiki anak tangga mimbar ini." Maka kata Nabi, "Apakah kalian mendengarnya?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya wahai Rasulullah, kami mendengarnya." Kemudian apa kata Nabi? "Inna Jibril atani faqala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang bertemu bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala
belum mengampuni dosa-dosanya. Kemudian diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tangga yang kedua, Jibril mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, akan tetapi hal tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka kata Nabi, amin. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan, Jibril berkata kepadaku, celakalah bagi orang-orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amin. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan. Apabila ada kesalahan mohon diingatkan. Ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.